Saudara-saudara, karya terbesar yang diberikan Allah kepada kita adalah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Kematian Yesus di salib Golgota itulah kasih terbesar yang diberikan kepada kita, agar kita tidak binasa dan tidak mengambil bagian dalam dosa lagi. Oleh sebab itu, marilah kita datang padanya dengan hati yang bersyukur. Kita siapkan hati untuk beribadah pada Allah dengan bersaat teduh. Bersaat teduh dimulai. Selesai. Hari ini kita mengingat kematian Tuhan Yesus di salib. Ia memikul salib, menanggung kehinaan dan cela karena kita. Ia menyerahkan tubuh dan darahnya untuk menebus dan menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut. Hari ini kita juga menerima undangan Tuhan Yesus untuk duduk di sekeliling meja perjamuannya dan mengalami persekutuan dengannya. Mari kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita sambil berdiri. Kita menyanyikan dari KK 231. Dikasihi Tuhan, saat ini kita mengingat kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib di atas bukit Golgota. Tuhan berkenan hadir dalam persekutuan kita. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi sidang jemaat sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Nas pembimbing di dalam ibadah Jumat Agung ini terambil dari Matius 16 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan.
Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kita menyanyi dari KK 231. Jemaat terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan memohon pengampunan dosa kepada-Nya. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaran-pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa, sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami senantiasa bergumul dengan dosa-dosa kami. Engkau telah datang mencari kami yang terhilang untuk melepaskan kami dari perangkap dosa, untuk membebaskan kami dari segala kecemaran. Ya Allah yang pengasih dan penyayang, karena dosa dan kesalahan kami, Engkau telah disiksa dan dianiaya. Kami menyadari keberdosaan kami, karena itu kami mohon kasihanilah dan ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hitung keesaan 242. Berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya 44 ayat 22. Demikian firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah.
Petunjuk hidup baru. Dengarlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk bagi kita di dalam hidup yang baru. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai 29. Saudara-saudara jemaat, marilah kita nyatakan kesiapan hati untuk menerima firman Tuhan dengan menyanyi bersama dari Kidung Kesan 119. Saudara-saudara jemaat, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di Jumat Agung ini Tuhan perkenankan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Meskipun kami harus diam di rumah masing-masing, kami percaya Tuhan Yesus, firman Tuhan menyapa kami di pagi hari ini, di Jumat Agungmu ini, supaya setiap kami anak-anak Tuhan boleh mendengarkan firman Tuhan dan mengenang kembali peristiwa Golgota, di mana Tuhan tersalib untuk boleh menebus dosa dan kesalahan kami. Urapan dan jamahan dari Roh-Mu yang kudus Tuhan boleh menjadi milik kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar di pagi hari ini sungguh-sungguh memberkati kami. Karena itu Bapa yang baik bersabdalah bagi kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami sudah berdoa. Tuhan menyertai saudara. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan dalam ibadah Jumat Agung pada hari ini didasarkan pada Yohanes 13. Kita akan baca dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Yohanes 13, kita akan baca ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku."
kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu nyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kegayaan serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Hosiana. Damai di hati. Saudara-saudara jemaat, hari ini dalam perjamuan Jumat Agung ini kita diberi tema kepedulian dan penebusan Allah, yaitu aplikasi dari karya pembebasan Kristus. Saudara-saudara, kisah Kristus membasuh kaki murid-muridnya hanya tercatat dalam kitab Injil Yohanes, dan perikop ini mengejarkan kerendahan hati, dan tindakan ini memberikan kesan yang mendalam bagi semua orang. Saudara-saudara, Yohanes 13 ayat 1 sampai 20, kita tahu bahwa dalam masyarakat Yahudi kuno, pembasuhan kaki selalu dilakukan oleh orang yang posisinya lebih rendah daripada yang dibasuh, yaitu budak membasuh kaki tuannya. Dalam perikop ini kita menemukan kisah yang memberi gambaran sebaliknya. Sebaliknya kenapa? Karena ternyata orang yang lebih tinggi membasuh kaki yang lebih rendah. Ayat 13-14 dikatakan di sana, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya guru dan Tuhan, tetapi Yesus juga adalah Allah yang Maha Tahu dan yang berdaulat. Saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus melakukan pekerjaan seorang pelayan, dan dia membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, pembasuhan kaki ini melambangkan tindakan agung yang dilakukan Yesus sebagai seorang pelayan yang merendahkan hati untuk melaksanakan kehendak Bapaknya, dan tindakan mengasihi semua orang
yang percaya kepadanya itu diwujudkan ketika mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, Kristus melakukan pembasuhan ini adalah untuk pertama mempertunjukkan betapa besar kasih-Nya. Yang kedua, Yesus melakukan pembasuhan ini untuk memberi gambaran pengorbanannya di atas kayu salib. Lalu yang ketiga, saudara-saudara yang kekasih, Yesus melakukan pembasuhan ini untuk menyampaikan kebenaran kepada murid-Nya supaya apa? Saling mengasihi, saling melayani dengan kerendahan hati. Nah, saudara-saudara, sebelum kita masuki meja perjamuan Tuhan, dalam kita mau mengikuti perjamuan ini di Jumat Agung ini, dan agar kondisi bangsa kita segera terbebas dari wabah COVID-19 ini, maka pesannya ada dua. Yang pertama ialah pesan penting dari tindakan membasuh kaki, adanya kesadaran diri akan kerendahan hati dan kekudusan seorang pelayan kepada Tuhan, kepada Tuannya. Yang kedua, saudara-saudara yang kekasih, dalam masa bangsa kita menghadapi wabah COVID-19 ini, mari merendahkan hati, mohon Tuhan kita Yesus Kristus mau mengampuni dosa dan pelanggaran kita, agar kuasa Tuhan dinyatakan buat bangsa kita. Kita segera dipulihkan dan segera terbebas dari wabah COVID-19 ini yang mewabah saat ini, saudara-saudara. Nah, karena itu, saudara Tuhan kekasih Tuhan Yesus, sebelum saudara masuki meja perjamuan Tuhan, mari kita saling mengampuni, saling mengasihi, saling memberikan pengampunan kepada sesama, supaya kita layak mengikuti perjamuan Tuhan. Selamat mengikuti perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Kesan 82, kita nyanyikan bait 5 dan 6. Saudara-saudara, dengarkanlah pelayanan sakramen perjamuan kudus. Penetapan dan arti perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah ketetapan Tuhan Yesus Kristus sebagai tanda persekutuan Tuhan Yesus dengan jemaatnya. Ini sesuai firman yang berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang dijadikan tanda adalah roti dan anggur yang diberikan kepada orang yang percaya kepadanya
sebagai makanan dan minuman. Roti yang dipecah-pecahkan dan anggur yang dicurahkan adalah satu, melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang dianiaya dan dibunuh, serta darahnya yang dicurahkan kepada dosa. Dua, melambangkan Tuhan Yesus yang menjadikan kehidupan kita, karena Dia telah menjadi korban penebus dosa kita, sehingga kita diterima di hadapan Allah yang Maha Kudus, bahkan diberi keselamatan dan hidup kekal. Tiga, melambangkan Kristus yang menjadi kehidupan kita, yang perlu kita makan dan kita minum. Artinya kita terima dan kita pegang dengan iman tulus, sehingga hidup kita dipenuhi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana firman yang berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Empat, melambangkan persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman di dalam Kristus, sebagaimana firman yang berkata, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kita menyanyi kembali nyanyian persiapan dari Kidung Kesan 236 bait 1 dan 2. Saudara-saudara, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yaitu Yesus Kristus. Janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita membuka hati untuk menerima satu sama lain dengan kasih Tuhan. Mari kita saling mengampuni, sehingga persekutuan kita dalam meja perjamuan Tuhan mendapatkan damai. Mari kita mengundang dalam hati kita damai Kristus yang telah membangun persekutuan ini. Damai Kristus yang akan selalu mendamaikan kita dengan sesama. Saudara-saudara di rumah boleh saling berjabatan dan ucapkan damai sejahtera bagimu.
Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita. Makanlah dengan ucapan syukur. Anggur yang tercurah ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk pengampunan segala dosa kita. Minumlah dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, setelah saudara menikmati roti dan anggur, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Dengarkanlah pujian dan syukur. Mari kita berdiri seraya bersyukur dengan berkata, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun Ia kaya tetapi Ia bersedia menjadi miskin, dan diam di antara kita. Ia menyembuhkan dan memulihkan umat-Nya. Tuhan Yesus berdoa untuk mengampuni orang-orang yang berdosa dan memberontak kepadanya. Ia tetap mengasihi sampai akhir. Terpujilah Tuhan Yesus yang merendahkan dirinya dan taat memikul salib, sehingga kita ditebus dari perbudakan dosa dan memberi kita kemerdekaan. Bersama dengan umat Tuhan di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan di Jumat Agung ini. Tuhan boleh beri kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan menikmati roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus. Meskipun kami merayakannya di rumah kami masing-masing karena situasi di tengah-tengah bangsa kami, Tuhan, biarlah mujizat Tuhan boleh terjadi dalam rumah tangga kami masing-masing. Suami Tuhan berkati, istri Tuhan berkati, anak-anak bahkan seisi rumah Tuhan berkati. Dan hamba berdoa kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan menyertai berkati setiap usaha bisnis karir dari setiap anggota jemaat Tuhan. Bahkan ketika mereka Tuhan terhalang dan harus tinggal di rumah karena situasi yang ada, hamba percaya Tuhan akan berikan yang terbaik buat anak-anak Tuhan. Bapak, hamba berdoa kepada Tuhan, bila Tuhan menyertai memberkati setiap anggota jemaat dalam semua usaha mereka. Bahkan kami mohon kepada Tuhan, mereka yang sakit dalam nama Yesus dipulihkan. Bila kuasa darah Yesus memulihkan mereka. Mereka yang kekurangan Tuhan berikan kelimpahan. Mereka yang mencari pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan.
Biarlah Tuhan situasi yang ada, yang sedang kami hadapi saat ini karena COVID-19, kami boleh tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Darah Yesus di Jumat Agung ini telah memulihkan kami. Tuhan, karena itu kami serahkan Tuhan Indonesia ini ke tangan pengasihan-Mu. Tuhan menyertai berkati pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden sampai dengan Bapak Ibu yang di mana kami tinggal. Tuhan menyertai memberkati mereka. Tuhan menyertai berkati Tentara Nasional Indonesia. Tuhan menyertai berkati Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tuhan menyertai para ormas yang boleh memberikan dukungan untuk COVID-19 ini Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk para medis, para suster, para dokter, para mereka yang memberikan perhatian untuk orang-orang yang terpapar. Darah Yesus melindungi mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ada doa-doa pribadi kami dalam rumah tangga masing-masing. Dalam ibadah ini Tuhan berkati kami. Bapak, inilah doa kami, sempurnakan doa ini dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat pesan Alkitab yang terdapat dalam Roma 12 ayat 1, demikian bunyinya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati persembahan kita. Berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah mengorbankan hidup-Mu untuk kami, sehingga kami selamat dan dibaharui menjadi ciptaan baru. Kini sebagai ucapan syukur kami memberikan persembahan ini kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan jadikanlah persembahan ini sebagai alat di tangan-Mu untuk perluasan kerajaan-Mu di bumi. Demi nama Yesus Penebus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan di Jumat Agung ini, pergilah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar, pikulah salib setiap hari supaya Allah dimuliakan di dalam hidup kita. Kita menyanyi dari Kidung Kesan 742 bait yang pertama.
selamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Yesus Kristus yang mati di kayu salib demi kita serta penyertaan oleh Roh Kudus kiranya menguatkan dan memberkati saudara sekarang dan selamanya.